Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Besarnya Kasih Sayang Allah Terhadap Hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kasih sayang adalah salah satu sifat Allah yang senantiasa menjaga hambanya, sehingga Allah lebih memilih menahan bencana daripada menurunkannya. Kasih sayang Allah lah yang membuat kita sampai saat ini masih diberikan nikmat kesehatan, dan karena kasih sayang Allah jugalah sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Tak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang luput dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, tentunya kita selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang Sang Pencipta. Setiap kali kita mengawali perbuatan yang baik, kita selalu dianjurkan untuk mengucapkan basmalah, karena dalam kalimat tersebut terdapat makna dan sifat Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti besarnya kasih sayang Allah ialah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaridu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Quran sebagai pedoman umat manusia, petunjuk untuk semua permasalahan hidup yang terjadi di muka bumi. Al-Quran adalah surat cinta Allah pada hambanya, menjadi pengokoh iman, bukti betapa Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Kedua adalah diutusnya para rasul. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah mengutus Rasul tidak lain untuk mengajak manusia kembali pada Sang Pencipta, meluruskan pemahaman serta akidah agar tidak terjerumus dalam tipu daya setan yang terkutuk. Allah mengutus para Rasul agar hambanya kembali ke jalan yang benar. Itu membuktikan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menjaga kita dalam keadaan apapun. Ketiga, yakni terciptanya alam semesta. Alam semesta adalah tempat di mana seluruh siklus kehidupan berlangsung. Pergantian siang dan malam, perputaran bumi dan bulan, juga bagaimana seluruh makhluk menjaga kehidupan. Allah ciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan menjadikan manusia sebagai khalifah
Apa perputaran bumi dan bulan, juga bagaimana seluruh makhluk menjalankan kehidupan. Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di dalamnya. Sebagai tanda Allah ciptakan bumi sebagai tempat tinggal dan menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di dalamnya. Sebagai tanda bahwa Allah sangat mengistimewakan kita sebagai hambanya. Memerintahkan manusia untuk senantiasa berbuat kebajikan selama dunia, sebagai bekal untuk bertemu Allah di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dan yang keempat adalah ampunan Allah yang begitu luas. Memang sudah menjadi fitrah manusia untuk berbuat kesalahan. Hal ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, yang artinya, setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik pembuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun manusia berbuat dosa, tidak lantas menjadikan manusia merugi begitu saja. Bagi mereka yang mau bertaubat, itulah yang terbaik untuk mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang dan malam hari, dan aku akan mengampuni seluruh dosa, maka minta ampunlah kepadaku. Niscaya akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga diriwayatkan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la taituka biqurabaha maghfirah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Tidak terbayangkan bagaimana keadaan bumi ini seandainya Allah Ta'ala membalas setiap dosa yang diperbuat oleh manusia saat ini dengan hukuman secara langsung darinya. Sebagaimana Allah telah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam, demikian pula Allah telah kirimkan angin kepada kaum Ad
Sebagaimana pula Allah telah balikkan bumi ini dan Allah kirimkan bebatuan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Sungguh betapa besar kasih sayang Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagian kecil bukti besarnya kasih sayang Allah pada makhluknya. Di saat kita masih berbuat dosa, Allah masih memberi kita rezeki umur yang panjang. Di saat kita masih malas berbuat kebajikan, Allah tak henti-hentinya memberikan kita nikmat yang begitu besar. Salah satunya adalah kesehatan. Allah yang begitu pemurah pada hambanya, mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan, mengampuni setiap dosa yang kita kerjakan, sedangkan kita dengan tidak tahu dirinya malah berpaling saat kenikmatan itu datang. Tidak malukah kita? Setidak tahu diri itukah kita? Coba teman-teman renungkan, sudah berapa banyak pertolongan yang Allah berikan kepada kita, baik itu urusan dunia atau urusan apapun itu. Sudah berapa banyak kebahagiaan yang Allah limpahkan pada kita semua. Tentunya tak akan pernah bisa diukur dengan diameter apapun. Mulai dari kita masih bayi hingga kini telah beranjak dewasa. Nikmat dan kasih sayang Allah tak pernah lepas barang sedikit pun. Oleh karena itu, jika kita ingin terus berada dalam lingkup yang dicintai Allah, maka hendaknya kita untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah beri. Allah saja tidak bosan-bosannya untuk memberi kita nikmat, maka sudah sepantasnya kita untuk senantiasa mengerjakan apa yang Allah sukai dan menjauhi sesuatu yang Allah benci. Semoga kita selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja ceramah singkat yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wa la tanzur maqila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.